Halo semuanya, selamat datang di video YouTube aku. Di video kali ini aku mau berbagi informasi mengenai biaya hidup selama berada di program 2+I Industry Academia Collaborations yang sekarang aku jalani di NCUT atau National Chinese University of Technology. Nah, yang pertama aku bakal jelasin dulu 2+I Industrial Academy Collaboration ini apa. Nah, 2+I Industrial Academy Collaboration ini sendiri adalah kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Taiwan untuk mahasiswa D3 yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Poli, melanjutkan kuliah di Taiwan untuk ngambil kuliah S1 di beberapa kampus di Taiwan. Nah, jurusan aku sendiri adalah Refrigeration, Air Conditioning, dan Energy Engineering yang sekarang aku jalani di National Chinese University of Technology. Untuk durasinya sendiri adalah 2,5 tahun. Nah, langsung aja kita bahas biaya hidupnya. Nah, yang pertama aku bakal bahas biaya hidup di atas rata-rata. Maksud aku di atas rata-rata itu adalah biaya hidup yang sebenarnya bukan biaya hidupnya aku gitu. Jadi kayak misalnya kamu hedon terus pengen makannya di luar aja gitu. Nah, yang pertama itu ada sarapan. Nah, kalau sarapan saya asumsikan roti ditambah susu atau jus. Nah, di sini itu rata-rata biayanya adalah sekitar 100 dolar atau New Taiwan dollar. Untuk makan siang sendiri ada nasi plus lauk atau daging, jus atau teh itu 200. Nah, untuk 200 ini biasanya kalau misalnya kamu makannya di KFC, di McDonald's, semacam toko-toko seperti itu, atau lagi makan di beberapa rumah makan yang ada di sini juga tarifnya sekitar 200 sampai 300 NT. Untuk makan malam ada nasi, lauk, daging, jus atau teh itu sama saja sekitar 200 sampai 300 NT, tapi di sini aku bulatin 200 NT. Nah, untuk camilan biasanya Lay's potato chip atau fried chicken yang biasa dibeli di 7-Eleven itu satu hari saya asumsikan untuk yang di atas rata-rata itu adalah sekitar 150 NT. Untuk liburan karena di sini transportasinya sebenarnya kalau naik bus itu 10 kg pertama untuk mahasiswa itu gratis. Setelah 10 kg pertama itu setelah 10 km pertama itu nanti akan dikenakan biaya tambahan. Nah, biaya tambahan ini bisa aja kalau misalnya kamu keluar dari Taichung, karena 10 km pertama itu hanya untuk di Taichung. Jadi kalau misalnya kamu jalan-jalan di luar Taichung, nah diasumsikan itu kamu menghabiskan 50 dolar per harinya, atau mungkin selama 1 bulan itu kamu ngabisin sekitar 1000 sekian gitu. Nah, untuk kosan sendiri itu 3000 per bulannya, maka untuk semuanya itu 100 NT tambah 200 tambah 200 tambah 150 tambah 50 sekitar 700 NT per harinya dikalikan 30 hari, jadi kamu ngabisin sekitar 21.000 ditambah uang kosannya kamu yang ini. Jadi selama 1 bulan menghabiskan sekitar 24.000 Taiwan. Nah, lanjut. Saya akan bicarakan rata-rata. Nah, rata-rata ini biasanya yang saya habiskan selama 1 bulannya saya dan teman-teman saya biasanya biaya hidupnya sekitar segini gitu. Nah, untuk sarapan, roti dan susu, biasanya roti yang saya maksud ini adalah sandwich. Itu ada ayam atau daging yang sosis, terus juga ada sapi, tapi yang sapi itu harganya lebih mahal sedikit. Nah, kalau ada juga yang telur itu maksud saya dalam kategori roti ini, terus ditambah susu itu sekitar 35 NT per sekali sarapannya. Terus ada makan siang, nasi plus lauk, ikan atau telur, tambah teh, itu biasanya 50 NT. Untuk makan malam sama saja dengan makan siang, sekitar 50 NT. Nah, untuk camilan,
Potato chip atau bubble tea itu sekitar 50 NT per satunya ya. Bubble tea itu biasanya 30 sampai 50 NT. Nah, untuk liburan kalau misalnya kamu tidak keluar Taichung dan liburannya itu pakai kartu hanya 10 km, sekitar 10 km dari jarak pertama kali kamu pergi. Nah, itu biayanya 0 rupiah. Nah, untuk kos-kosan ini 3.000 per bulan. Kenapa 3.000 per bulan? Karena emang wajib semuanya kosannya itu 3.000 per bulan di 1 tahun pertama. Nah, kalau dijumlah total semuanya ini berarti kamu satu hari menghabiskan sekitar 185 NT. Nah, itu dikali 30 hari 1 bulannya, jadi 1 bulannya itu kamu ngabisin sekitar 5.550. Nah, kalau dikaliin kurs Indo, misalnya dikaliin 500 itu berarti kamu sekitar 2,5 juta ngabisinnya, ditambah 3.000 biaya kos per bulannya kamu, jadi 1 bulan itu ngabisin sekitar 8.550 atau sekitar 4.200.000. Lanjut, ini biaya yang paling hemat. Nah, kalau biaya paling hemat yang aku maksud itu sarapan kamu makan roti doang. Nah, kalau roti yang 15 NT itu kamu bisa dapat roti yang pakai telur atau sandwich yang pakai telur atau yang pakai sosis atau yang pakai selai coklat atau yang pakai selai-selaian doang itu cuma 10 NT. Nah, kalau yang pakai sosis atau pakai telur itu biasanya 15 NT. Untuk minum, kamu bisa pakai air minum sendiri yang dari kos-kosan karena kalau kos-kosan itu biasanya air minumnya gratis. Terus untuk makan siang ada nasi, telur, dan teh. Ini kalau misalnya kamu makan tuh di pientang, namanya di sini kayak apa ya? Prasmanan kayak gitu. Itu tuh biasanya 30 NT. Di makanan vegetarian di sini juga sekitar 30 NT. Terus kamu makan malam biayanya sama aja sama makan siang. Terus camilan kamu bisa 10 NT doang. Itu kalau misalnya kamu beli buah guava. Apa ya bahasa Indonesianya guava? Pokoknya itu deh. Terus kalau misalnya kamu makannya snack-snackan, tapi itu ada toko khusus di sini yang jual snack tuh lebih murah kayak gitu. Terus kalau liburan sama kayak yang sebelumnya yang di B, kalau misalnya kamu dari titik pertama berangkat itu sampai ke tujuan kamu tidak lebih dari 10 km, maka biaya transportasinya kamu itu dihitung tidak ada sama sekali. Nah, untuk kosan itu sama saja 3.000 per bulan, maka di submission semuanya, jadi satu hari itu kamu ngabisin 75 NT atau sekitar 35 sampai 37.000 per harinya, dikali 30 hari, jadi kamu ngabisin 2.250 per harinya ditambah per bulannya ditambah 3.000 Taiwan dollar untuk kos-kosannya kamu. Jadi 1 bulan itu kamu ngabisin 5.250 atau sekitar 2,5 juta rupiah kalau dikaliin kurs yang 500. Nah, varian makanan dengan budget yang sama tapi bisa lebih banyak kamu bisa buat dengan masak sendiri. Nah, kalau masak di kos-kosan yang wajib di kampus itu sebenarnya nggak boleh, tapi kamu bisa masak di International Kitchen yang disediakan sama kampus kita, yaitu NCUT. Kamu bisa masak di situ. Jadi, dengan biaya 75 NT per hari ini, atau sekitar 2.250 per bulan ini, kamu bisa makan dengan varian yang lebih banyak, nggak cuma nasi, telur, atau lauk yang vegetarian yang kayak gitu-gituan, atau yang kamu bisa dapat varian yang lebih banyak kalau kamu misalnya masak sendiri gitu. Nah, kita masuk ke part time, sumber penghasilannya kita selama di sini. Nah, untuk di sini itu upah minimumnya 158 NT. Tapi rata-rata teman-teman saya dan saya itu biasanya upah minimumnya atau upahnya itu selama di sini per jamnya itu adalah 160 NT. Tapi maksimal kerjanya itu 20 jam kerja per minggu. Ini wajib untuk mahasiswa. Nah, jadi misalnya 20 jam dikali 158 NT, jadi kamu dapatnya 3.160 dikali 4 minggu, jadi 12.640. Nah, tapi misalnya kamu kerjanya nih cuma Sabtu sama Minggu doang. Jadi dengan 8 jam kerja, jadi itu 2 hari
cuman 16 jam kerja doang kali 158. Jadi jadi satu minggunya itu kamu dapat 2.528 kali 4 minggu, jadi satu bulannya kamu dapat 10.112 NT, atau ini sekitar 5 juta, ini sekitar 6 juta. Nah, jadi mari kita kurangi per kategori yang tadi. Misalnya kamu adalah kategori yang A, yang biaya hidupnya di atas rata-rata dan kamu kerjanya 20 jam per minggu. Jadi jadi penghasilannya kamu ini dikurangi biayanya kamu 24.000. Jadi selama 1 bulan kamu minus 11.360. Kalau misalnya kamu kerjanya 2 hari 16 jam doang, kamu 1 bulan itu minus 13.800-an. Nah, kalau misalnya kamu adalah kategori yang B, kategori yang rata-rata gitu, nggak hemat banget, nggak boros banget gitu. Nah, satu minggunya kamu kerja 20 jam per minggu, jadi satu bulannya itu dengan biaya hidup kamu segini, satu bulannya itu kamu nyimpen 4.090. Kalau misalnya kamu kerjanya Sabtu Minggu doang, jadi 16 jam dengan penghasilan kamu segini, terus dikurangi biaya hidupnya kamu, jadi selama 1 bulan kamu bisa nyimpan 1.562 NT. Nah, kemudian untuk yang C, untuk yang hemat gitu, kamu masak sendiri atau biaya hidupnya juga nggak tinggi-tinggi banget gitu, kamu hemat-hemat, sorry ini aku belum buat tanda dolarnya. Nah, jadi dengan penghasilan kamu, kalau misalnya kamu 20 jam per minggu, 12.000 sekian, dikurangi biaya hidup kamu yang 5.250, selama sebulan kamu bisa nyimpen 7.390. Kalau misalnya kamu kerjanya 16 jam per minggu dengan biaya hidup segini, yang ini, dikurangi biaya hidupnya kamu bisa nyimpan sekitar 4.862 NT per bulannya. Nah, here's another one. Kamu harus note, kalau misalnya uang kos yang 3.000, kalau kamu perhatiin dari kategori A, B, C tadi, uang kosnya sama aja semua 3.000. Nah, itu karena uang kos yang 3.000 ini itu biaya wajib untuk 1 tahun pertama, dikarenakan kamu tuh wajib tinggal di dormitorinya kampus. Nah, biaya untuk dormitori kampus per bulannya itu adalah $3.000. Nah, untuk jenjang waktu kamu dapetin part-time tergantung rezekinya masing-masing. Misalnya nih, kamu sampai di sini bulan 10. Nah, jadi kalau misalnya kamu nyari itu bisa aja kamu sampai bulan 12 belum dapat, bisa aja sampai tahun depannya belum dapat. Nah, itu tergantung rezeki kamu masing-masing, tapi bisa aja kamu dapat lebih cepat. Nah, kalau misalnya kamu nunggu part-time dari kampus, kemungkinan kamu dapatnya itu di semester selanjutnya atau di semester kedua. Tapi kalau kamu nyarinya sendiri, mungkin kamu bisa dapat lebih cepat daripada yang dari kampus gitu. Jadi belum sampai semester selanjutnya kamu bisa dapat lagi. Tapi harus diingat sebelum kamu dapat part-time, ingat ya. Sebelum kamu dapat part-time, kamu diwajibkan untuk punya ERC atau seperti kartu KTP sementara di sini dan work permit atau izin kerjanya kamu, dan waktu pengurusan ERC dan work permit kamu ini menghabiskan sekitar 1,5 bulan. Nah, setelahnya ada suara kereta. Setelahnya mahasiswa atau kamu tuh diizinkan untuk bekerja gitu. Oke, aku rasa itu aja. Terima kasih. Aku harap informasi yang aku bagikan bermanfaat dan sampai berjumpa di NCUT. Thank you.